Selamat malam, Sobat Budaya semuanya. Terima kasih kehadiran dari sobat-sobat semua. Kali ini kita menampilkan Ki Setiadi. Tema ini sebenarnya tema yang paling menarik. Karena apa? Karena Kiai Sadrah ini berjuang untuk menyebarkan agama itu dengan budaya Jawa. Nah, ini yang nanti menarik adalah Ki Setiadi akan lebih banyak kepada hal-hal yang sifatnya kejawaannya. Ini menarik nih nanti. Monggo, saya kira saya nggak berpanjang-panjang, saya serahkan kepada Mbak Ida sebagai host. Terima kasih, salam Rahayu, salam budaya. Rahayu, Rahayu. Rahayu. Terima kasih banyak Mas Tony sudah membuka acara ini dan terima kasih banyak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini. Sebelum saya memulai, saya mengucapkan Om Swastiastu, Sampurasun, Namo Buddhayo, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga kita semua dalam perlindungan dan diberkahi oleh semesta bersama Yang Pencipta. Dengan judul kali ini mungkin di antara kita semua banyak yang masih belum paham tentang perjalanan sejarah dari Gereja Kristen Kiai Sadrah. Secara singkat seperti apa perkembangan Gereja Kristen ini, kita memang semua mungkin masih samar terdengar. Mungkin ada beberapa teman-teman di sini juga yang belum paham. Nah, perkembangan agama Kristen di Tanah Jawa kan kalau kita semua pada paham lah semakin masif itu di abad ke-19. Nah, salah satu penginjil yang disegani di Tanah Jawa ini Kiai Sadrah. Perjalanan beliau banyak menghasilkan muncul dengan metodenya berhasil pada tahun 1898 meningkatkan jumlah pengikut Kristen di Tanah Jawa kurang lebih sekitar 7.000. Bagaimana sejarah dan sepak terjang beliau selama perjalanan hidupnya, kita bisa nanti lebih mendengar dari Ki Setiadi. Ki Setiadi ini lahir di Wonogiri dalam naungan Mahendra Digiri, ditasbihkan menjadi pandita oleh Gereja Kristen Cipta Wening pada tahun 2005 dengan kisah Pandawa Hansipata ya. Hanyipto. Nah, ya, sebagai penanda kata 14 tahun kemudian setelah melewati masa Sabah Parwa ya, diteguhkan sebagai pandita Gereja Kristen Kiai Sadrah. Secara singkat saya bacakan keterangan beliau. Nanti mungkin kita bisa semua setelah acara ini bisa meminta PowerPoint dari Kristiadi ya. Jadi panjang lebarnya bagaimana pergulatan Kiai Sadrah dalam kejawaan dan kekristenannya. Monggo, silakan Kristiadi, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Ida. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, para sesepuh yang saya hormati. Semoga segala cipta dan bodhicitta yang baik datang dari penjuru Nawa Dewata. Saya akan mulai dengan memperkenalkan sosok Kiai Sadrah yang hidup pada tahun 1835 hingga 1920. Kiai Sadrah ini unik karena beliau memang tokoh historis tetapi tetap berbalut misteri. Nah, secara historis bernama lengkap Kiai Rasul Raden Abbas Sadrah Suropranoto. Diperkirakan lahir di Dukusti, itu sekitar daerah Pati Demak gitu ya, tahun 1935 dengan nama Radin. Berguru ilmu kepada Sis Kanoman di Semarang, Jawa Tengah, lalu mendapatkan nama Abbas setelah menjadi santri di Jawa Timur. Dibaptis oleh pendeta Ader atau Johannes Wilhelm Hendrik dengan nama Sadrah pada 14 April 1967 di Gereja Sion Batavia atau Portugis Buitenberg. Menegaskan dengan nama Jawa Suropranoto, itu diperkirakan 1876. Beliau mendirikan
golongane wong Kristen Kang Mardika 14 April 1883 bersama Pendeta Yakob Wilhelm. Jadi GKJ sekarang menjadi GKJ Karangjoso, itu gereja yang saat ini kecil, tetapi pernah dilayani oleh pendeta dari Belanda. Ini luar biasa, itu ibaratnya klub mana ya, Persis Solo tapi mengontrak Lionel Messi lah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, beliau ditabiskan sebagai rasul oleh Rasul Hannibal 1899 di gereja Kerasulan. Nah, ini memang perjalanan Kiai Sadra setelah mendirikan golongan wong Kristen Kang Mardika, lalu menjadi bagian dari gereja Kerasulan karena para pendeta Reformit dari Belanda itu sangat anti pada beliau. Lama gereja itu tidak dilayani sakramen sehingga akhirnya memilih bergabung di gereja Kerasulan sehingga beliau ditahbiskan menjadi seorang rasul di Batavia dan beliau melayani perayaan Ekaristi atau Bujana Ekaristi pertama kali di Karangjoso pada 30 April 1899. Wafat pada 24 November 1924 dan dimakamkan di makam Desa Ketuk, Butuh, Purworejo. Dalam batu nisan tertulis Kiai Rasul Raden Abbas Sadra Suro Pranoto. Peninggalan historis beliau itu rumah kediaman di Dusun Karangjoso, Langanrejo, Butuh, Purworejo. Lalu dalam pamujan atau gereja yang bermahkotakan pusaka Dewata, Cakra, dan Pasupatastra di Karangjoso. Jadi ini mungkin satu-satunya gereja di dunia yang bermahkotakan dua pusaka Dewata. Kalau umumnya kan tanda salib, tetapi di gereja Kiai Sadrah ini di atasnya ada Cakra dan Pasupati atau Pasupatastra. Beliau punya koleksi dua pustaka, yaitu Serat Aji Pamoso dan Serat Romo dalam wujud tembang-tembang mocopat. Koleksi pusaka yang cukup banyak, antara lain Kotang Antakusumo, jubah kebesaran, lalu keris, berbagai tangguh, rician dan ganjel, tombak, batu permata, dan seterusnya. Itu banyak sekali, tetapi belum kami data secara detail koleksi-koleksi beliau. Lalu peninggalan berikutnya adalah tentu Pasarian yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, seperti apa sosok Sang Kiai? Ini ada saya kutipkan dari Gilo dalam bukunya Riwayat Kristenisasi di Jawa. Ini salah satu disertasi yang saya kira sangat otoritatif untuk melihat kiprah Kiai Sadra bersama disertasi Pendeta Sutarman Partonadi. Ya, dua pustaka itu saya kira sangat otoritatif untuk menjelaskan tentang Kiai Sadra dan juga kiprah beliau. Dia dipanggil Bopo, guru, Gusti oleh murid-muridnya. Dia meminta orang mencium tangan dan kakinya, dan dalam peristiwa tertentu ia mempergunakan payung kebesaran berwarna putih. Dia mempunyai dayang-dayang yang membawakan terumpah ketika dia selesai mandi. Tatkala bepergian, dia dikelilingi oleh para abdinya yang membawa senjata berhiaskan perak. Dia menjual keris yang telah diberkatinya. Ini tentu perspektif kolonial ya, yang dikutip oleh Gio ini dari perspektif kolonial dalam rangka untuk menunjukkan betapa arogan, betapa sombongnya sosok Kiai Sadrah ini, supaya pihak Belanda itu tidak tanggung-tanggung untuk menyingkirkan Kiai Sadrah ini. Tetapi di balik itu tentu kalau kita kaji atau lihat secara lebih serius, paling tidak mencerminkan bahwa sosok Kiai Sadrah ini memang bukan orang sembarangan. Nah, misteri Sang Kiai ini saya mempertahankan tulisan Ki Jahi ini karena yang tertulis di batu nisan, tentunya kita paham bahwa ini sebutan untuk menunjuk dari kiai, 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 ki aji yang sebenarnya sejauh pengetahuan saya itu
berakar dari sebutan Ki Aji. Aji artinya yang dimuliakan karena bersemayamnya kualitas diri yang bernilai bagi kerahayuan jagat ageng dan jagat alit. Jadi ketika seseorang dipanggil dengan dipanggil dengan sebutan aji, paling tidak memiliki kualitas diri yang bernilai bagi kerahayuan jagat gede dan jagat cilik. Makanya ada Ki Aji Sri Aji Joyoboyo yang terkenal itu, ada Aji Soko dan seterusnya. Tentunya gelar yang akhirnya saat ini umum dengan sebutan Kiai itu sejatinya berakar dari Ki Aji. Nah, berdasarkan tradisi lisan yang turun-temurun di Bondo, itu wilayah kerjanya dari Kiai Tunggul Wulung, Sadrah dianggap atau diyakini, ini tradisi lisan di Bondo yang ditemukan oleh Hukma, ini juga dari disertasi beliau, putra Tunggul Wulung yang bernama Sandiman. Jadi ini yang saya sebut sebagai misteri beliau. Lalu menurut tuturan lisan di Karangyoso, Sadrah sejatinya seorang darah biru keturunan Brawijaya V dengan nama Raden Suryo Winoto. Nama yang terdengar mirip dengan Suro Pranoto. Jadi kalau tadi nama kecil beliau itu adalah Radin, nah itu dianggap sebagai nama samaran dari Raden, dan lengkapnya Raden Suryo Winoto yang mirip dengan Suro Pranoto. Menarik bahwa informasi ini baru berhembus setelah terbitnya disertasi Gio 1979 dan Pendeta Sutarman Partonadi 1988. Artinya, dua disertasi ini tidak mencatat perihal tradisi lisan di Karangyoso ini. Jadi tentunya kita tidak bisa serta-merta apakah memang seperti itu, benar seperti itu, tentu membutuhkan kajian karena ini hanya dari tradisi lisan dan saya sendiri belum menemukan buktinya secara dari catatan historisnya. Makanya tidak heran bila Gio dalam disertasinya itu menilai tradisi lisan yang berkembang di Karangyoso banyak berbau legenda. Kita masuki topik pergulatan kekristenan dan kejawaan. Saya kutipkan dari pidato penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk melukiskan perihal sosok Kiai Sadrah. Kendati pendidikan Barat sangat mewarnai saya pertama-tama seorang Jawa dan tinggal pertama-tama seorang Jawa. Ini kata-kata yang bagi saya sangat magis dan pantas selalu menjadi renungan paling tidak bagi saya. Kisah Raden Abbas menjadi Kristen. Raden Abbas menjadi Kristen diduga karena pengaruh Ki Ajar Ciptoning atau ini merupakan sebutan Kiai Tunggul Wulung. Menjadi Kristen tidak harus meninggalkan kejawaan. Ini potret dari sosok Kiai Tunggul Wulung yang tadi kalau di tradisi Bondo itu dianggap ayah dari Kiai Sadrah, tapi paling tidak yang disepakati oleh beberapa peneliti memang Kiai Tunggul Wulung ini menjadi bisa dikatakan sebagai guru dari sang kiai. Bagi Tunggul Wulung menjadi Kristen itu tidak berarti meninggalkan adat Jawa. Orang Kristen Jawa hendaknya tetap menjadi orang Jawa. Lalu Kiai Sadrah Raden Abbas ini menegaskan diri untuk menjadi Kristen dengan nama baptis Sadrah sebagai simbol perjuangan eksistensi seorang Jawa yang Kristen. Karena ada aturan bagi orang-orang Kristen dari pribumi itu tidak boleh memakai nama baptis dari kitab Perjanjian Baru. Harus dari Perjanjian Lama, itu aturan zaman itu. Dengan aturan demikian sebenarnya sebuah diskriminasi yang perlu dilawan karena anggapannya itu begini. Sekalipun orang pribumi itu sudah menjadi Kristen tapi mereka tetap hidup dalam dunia lama, maka nama baptisnya juga harus dari Perjanjian Lama. Ini kan kurang ajar sekali ya Pak, ajaran dari penjajah ini. Tetapi Raden Abbas bagi saya orang yang sangat cerdas. Pilihan namanya nggak sembarangan, yaitu Sadrah.
karena Sadrah ini simbol perlawanan dari pemuda Yahudi ketika dia dibuang di Babilonia. Di hadapan Raja Nebukadnezar, dia termasuk pemuda yang berani. Dia tidak mau meninggalkan adat atau jati diri sebagai seorang Yahudi. Padahal dia seorang buangan, namun memiliki keberanian untuk mempertahankan jati diri atau identitas Yahudinya. Nah, inilah yang menginspirasi seorang Radin Abbas memilih nama baptis Sadrah, karena dari dalam jiwa beliau, bagi saya, seperti yang saya kutipkan dari pidato pengukuhan Sri Sultan tadi, bahwa pertama-tama adalah orang Jawa. Sehingga nama Sadrah ini sekaligus menggambarkan perjuangan eksistensi beliau sebagai seorang Jawa yang Kristen. Nah, akhirnya harus diakui kalau Kiai Sadrah ini berada dalam persimpangan jalan. Di satu sisi dituduh sinkretis dan sesat oleh kalangan Kristen Belanda, disebut antek penjajah oleh orang Jawa, dicurigai sebagai kiai gadungan oleh kalangan Islam. Ini memang beratnya menjadi seorang Sadrah. Sadrah Suropranoto membabar jati diri dalam perkawinan suci Kristen Jawa. Jadi ini mungkin agak peyoratif ya untuk menggambarkan, melukiskan sosok Sadrah Suropranoto yang saya anggap merupakan nama yang mencerminkan perkawinan suci Kristen Jawa. Saya kutipkan dari dialog Desa Kuikida dengan Gus Dur, ini menarik. Nama selalu mengundang semua berkah dari nama tersebut, dan itu dibuktikan dari nama Sadrah Suropranoto. Kiai Sadrah membabar jati diri. Ya, dari nama Sadrah Suropranoto ini ingin menegaskan bahwa dia itu seorang Kristen sekaligus Jawa dan Jawa yang Kristen. Jadi nama Suropranoto itu muncul setelah dia baptis. Yang ini bagi saya menandakan seperti perjalanan pulang beliau untuk bagaimanapun dia adalah orang Jawa. Maka tetap memakai nama sepuh atau nama Jawa yaitu Suropranoto. Dia tidak cukup hanya bernama Radin Abbas Sadrah. Dia perlu menegaskan diri dengan nama Suropranoto, yang mana ini juga menjadi tidak disukai oleh Belanda, oleh penjajah, karena ini dianggap seorang yang sangat berani. Suro artinya berani, Pranoto itu menata, dan juga kemampuan memimpin, mengendalikan institusi, itu cerminan dari nama Suropranoto. Maka membuat pihak Belanda ketar-ketir, apalagi kehidupan beliau itu kan pasca Perang Diponegoro. Jadi ada kekhawatiran bahwa Sadrah Suropranoto akan menjadi sosok Diponegoro dalam versi Kristen. Itu tentunya sangat dikhawatirkan oleh Belanda dengan nama Suropranoto ini. Lalu dalam Pamujana atau gereja memiliki arsitektur yang mempertahankan konsep tribuana. Jadi ada tiga dunia, dunia bawah, dunia tengah, dan dunia atas. Ini tentunya corak bangunan suci yang umum di bumi ini. Dan lebih menarik lagi, ada seperti tadi saya sampaikan, ada mahkota pusaka dewata, cakra, dan pasupatastera. Lalu beliau mendirikan golongannya wong Kristen kang mardika. Jadi di sini ini sebelum kebangkitan nasional, jauh sebelum negara ini merdeka, tetapi beliau sudah mendirikan yang disebut golongannya wong Kristen kang mardika bersama dengan Pendeta Jakob Wilhelm tadi. Nah, sepertinya melalui kelompok ini, melalui komunitas ini, beliau ingin menegaskan bahwa orang Jawa itu adalah insan Mahaardika. Tidak semestinya orang Jawa yang Mahaardika ini menjadi antek budaya asing. Jadi ini kalau saya melihat lebih menegaskan lagi
makna dari golongan wong Kristen Kang Mardika yang didirikan oleh Kiai Sadra. Nah, ada aroma dupa di situs Kanjeng Kiai ini, pengalaman saya ketika pertama kali datang di situs Kiai Sadra itu langsung disambut oleh ini ya, bau dupa. Padahal tidak ada yang membakar di sana. Ini saya sudah berkeliling tidak ada. Tetapi aroma dupa itu sering muncul di situs Kanjeng Kiai ini. Terakhir sebelum saya diteguhkan pada 30 April 2019 itu terakhir kali saya menghirup aroma bau dupa. Nah, setelah saya diteguhkan tidak ada lagi, saya tidak menghirup, makanya sekarang saya membiasakan diri untuk membakar dupa karena dalam perkembangan ada saja yang memberikan dupa pada saya, selain saya juga semakin menghidupi dupa ini karena ternyata mengandung teknologi yang luar biasa. Kemudian jati diri seorang Kiai Sadrah ini tetap mengandangkan tembang Jawa dalam ritual yang beliau kerjakan sebagai karya teologi berdasarkan asosiasi bunyi, baik untuk kepentingan pemujaan, ziarah hingga pastoral, sehingga beliau itu meninggalkan paling tidak beberapa tembang Jawa dalam rangka beliau mengerjakan ritual. Yang paling populer adalah doa atau tembang Pucung Duh Romo Ulun, yaitu sebuah gubahan dari doa Bapa Kami atau Tungo Romo Kawulo. Nah, Kiai Sadrah, bagi saya dia adalah insan pasca kolonial sekalipun hidup di zaman kolonial. Nah, jiwa nasionalisme Kiai Sadrah dalam ini nampak dalam ajarannya tentang Ratu Adil. Ada catatan dari seorang Belanda. Kalau Ratu Adil datang nanti, semua orang Belanda menyingkir dari Jawa. Itu ada di dalam tulisan Adrian ini ya, yang akhirnya mencerminkan jiwa nasionalisme Kiai Sadrah melalui ajaran tentang Ratu Adil. Dia pendiri golongan Wong Kristen Kang Mardika tadi, lalu mempertahankan ritus Jawa untuk kosmologi pertanian. Dewi Sri dipakai oleh Sadrah dengan menyuburkan daerah di sekitar Karangjoso. Ini kesaksian dari R.J. Hortman yang mencatat khotbah Kiai Sadrah dan ditulis di ini ya, di artikel di The Hidden Book Oktober 1896. Lalu budaya air, eksistensi sumur. Jadi di situs Kiai Sadrah itu ada beberapa sumur dan paling tidak ada dua yang populer, dan ini dianggap memiliki tuah. Dan cerita-cerita yang saya dengar, air sumur di Kiai Sadrah ini dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk sampai ke, selain untuk mengobati beberapa penyakit, juga untuk mengusir hama tanaman. Itu yang saya dengar dari cerita-cerita yang saya dengar. Dan mungkin ini memerlukan CD Kara ini, seperti acara November nanti itu kan perlu CD Kara beberapa pusaka. Barangkali sumur-sumur keramat ini memerlukan ritus ini juga. Mungkin minta tolong nanti Romo Tony untuk bagaimana ini bisa dikerjakan supaya eksistensi sumur Kiai Sadrah ini melestarikan budaya air, sehingga kedekatannya dengan kosmologi pertanian terus memberikan berkahnya. Selain itu, air sumur juga dipakai untuk ritus sembah rogo. Anak dari perkawinan suci Kristen Jawa ini yang sudah saya mencoba untuk melanjutkan, menggambarkan kira-kira dari perkawinan suci Kristen Jawa seorang Sadrah Suropranoto itu bisa melahirkan bagaimana. Ketika saya diteguhkan jadi pendeta di Gereja Kiai Sadrah ini, maka saya pertama-tama mempersembahkan ritus pradaksina. Jadi dalam arak-arakan sebelum masuk ke
Dalam pamujan itu kami ada ritus pradaksina mengitari dalam pamujan searah 3 jam dalam rangka membangun kesadaran bahwa itu tempat yang suci, tempat yang bersejarah, karena gereja tersebut dibangun sebagai wujud perlawanan juga kepada kolonialisme. Karena pada waktu itu ada gereja di Purworejo dan ketika para pribumi ikut kebaktian di sana, itu ada diskriminatif ya dari orang-orang Belanda. Ini kok orang-orang pribumi yang lusuh, kumuh dan seterusnya kok ikut-ikutan masuk ke gereja bagi kalangan Belanda, orang yang harga dirinya menganggap diri lebih tinggi dan dengan segala kesombongannya. Maka Kiai Sadra menjawab dengan mendirikan dalam pamujan untuk orang-orang pribumi, yaitu mereka yang orang Kristen Jawa. Nah, kisah dengan menyadari makna dalam pamujan yang seperti itu, maka ketika saya diteguhkan dalam kisah Nawatiwoto Manunggal Hanyipto Sembah tahun 2019, itu saya mempersembahkan bersama-sama dengan umat ritus Pradaksina, dan ini juga dikerjakan pada malam cahaya Natal dan rencana juga pada malam cahaya Paskah. Selain itu, tiap kali saya akan memimpin kebaktian, saya tentu melakukan pradaksina untuk mimbar dalam pamujan. Lalu sayangnya saya lupa membawa ini ya, membawa tasbih atau Jopomolo Duh Romo Ulun, Sabta Agra Bakti dan Panca Acintya Bakti. Ini sebuah japa yang memadukan sekar pucung Duh Romo Ulun yang terdiri dari 7 bait dengan sekar pucung Kridaning Ponco Sembah. Jadi dalam ritus kebaktian di gereja Kiai Sadra ini, saya memakai order atau struktur kebaktian itu Ponco Sembah. Jadi dimulai dari sembah rogo, sembah cipto, sembah suksmo, sembah roso, dan sembah karso. Nah, inilah yang saya padukan dengan sekar pucung Duh Romo Ulun 7 bait menjadi Jopomolo Duh Romo Ulun, 2 versi. Yang pertama Sabta Agra Bakti dan yang kedua Panca Acintya Bakti. Jadi ini hanya membolak-balik 7 bait sekar pucung tadi dengan Kridaning Ponco Sembah, itu yang ada 5 bait tembang pucung yang saya ciptakan. Nah, pada masa COVID kemarin ini saya rajin menggunakan Jopomolo ini ya dalam rangka untuk berpartisipasi demi keseimbangan tata ciptaan menuju dunia baru ini. Nah, epilognya, dan ini yang perasan ketika saya belajar dari Kiai Sadra, bagi saya Jawa ini adalah omah. Jadi Jawa sebagai omah ini penting, karena omah adalah rumah yang sakral bagi orang Jawa. Omah sejatinya adalah semesta yang menggelarkan diri sebagaimana kisah Tang Tupanggelaran. Lawrence Cullen ini seorang peranakan Rusia Jawa, pendiri komunitas Kristen di Nguru. Ini teman-teman GKJW lebih familiar, lebih hafal. Adalah contoh yang memahami Jawa sebagai rumah sakral. Ini tampak jelas dari persembahan tembang yang mengandung pengertian sebagai berikut. Jadi sebelum menuju ke tembang karya Cullen ini, dari kata ummah itu kan kalau saya belajar dari teman-teman Hindu itu kan ada kata suci ya, dan ah. Jadi sepertinya ummah itu perkawinan antara dan ah yang suci itu. Demikian kalau diterjemahkan ya tembang Jawa karya Cullen sebagaimana dikutip oleh Van Eekeren di disertasi yang terkenal Dewi Sri dan Kristus sudah diterjemahkan. Oh Gunung Semeru yang adalah tertinggi di tanah Jawa, kidung kami dipersembahkan kepadamu. Berkatilah pekerjaan tangan kami, berkatilah bajak yang membelah bumi menjadi terbuka, serta yang menjadikan bumi layak bagi bibit.
Berkatilah bajak yang memotong kalur, berkati tangkai, lecutan pecut kepada ternak, serta aliran air yang memberi hidup. Galur yang baru dipotong bersinar, bak minyak nan harum semerbak. Berkatilah garu yang melembutkan tanah sebagaimana yang digemari Dewi Sri, ia yang adalah Dewi Padi yang mengaruniai kelimpahan kepada kami. Dan di atas semua itu kami berdoa untuk berkat-berkat serta kekuatan dari Yesus yang memiliki kekuatan terbesar. Nah, yang menarik bagi saya dari Kulen adalah Hyang Mahameru menghadirkan daya sakti Gustining Dumadi ini diafirmasi. Berikutnya, arsitektur Umah Jawa selalu mempresentasikan gunung sebagai tanda penuwun. Gunung adalah pusat kosmologi Jawa, sehingga wujud segitiga kerucut selalu hadir dalam tata kehidupan keseharian hingga ritual. Dari kukusan hingga tumpengan among ambengan yang menghadirkan konsep Trimurti, tata cipta, tata pemeliharaan, tata daur ulang, dan kisah dari kisah Samudra Mantana. Jadi eksistensi gunung itu memang betul bagi saya merupakan pusat kosmologi Jawa, sehingga ummah pun selalu menghadirkan ini. Begitulah kosmologi Jawa, ummah Jawa yang pada gilirannya melahirkan aktivitas budi budaya yang mengakar dan berlindung pada kosmologi ini. Matur nuwun, rahajeng rahayu ningrat. Demikian Mbak Ida dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Ki Setiadi. Saya manggilnya bagusnya pendeta. Kan pendeta ya, susah jadinya, serba kagok saya. Ini saya masih takjub soalnya begitu banyak bahasa Jawa yang keluar ya. Jadi benar-benar akulturasinya kalau dilihat dari ajaran beliau Ki Sadra ini, budaya Jawa yang di depan. Ya, yang di ini mengikutin. Ini menarik banget buat saya. Dan sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang ingin saya tanyakan, tapi mungkin dari penjabaran Ki Setia ini kita jadi lebih paham betapa perjuangan beliau yang kemudian sampai hari ini dan masih ada. Pertanyaan singkatnya, sampai hari ini berapa banyak yang mengikuti? Kalau boleh. Nah. Ini bukan rahasia berarti ya. Oh gitu. Begini, dan ini juga memang menjadi keprihatinan saya juga ya. Yeah. Karena bagaimanapun ketika Kiai Sadra dituduh sebagai sesat dengan tuduhan sinkretis, akhirnya yang menang adalah Gereformit. Jadi teologi Belanda yang menang berhasil meminggirkan teologi Kiai Sadra. Kiai Sadra. Padahal metode beliau berhasil sekali kan pada saat waktu itu ya, pada waktu. Tapi harus ingat ya, karena waktu itu kan modernisasi baru masuk ke Jawa, dan modernisasi itu kan mempesona sekali, sehingga yang tradisi-tradisi itu kan terpinggirkan karena kalah muncar dengan yang modern. Walaupun pada akhirnya ya modernisasi juga menyembunyikan banyak kebohongan, itu bagi saya ya. Iya, betul. Tampak wah tapi di dalamnya nggak ada. Keropos gitu ya. Dan akhirnya itu pula yang membuat kelompok Kiai Sadra kan menjadi tercerai-berai, karena bagaimanapun Kiai Sadra kan sosok karismatis yang mampu menyatukan. Nah, generasi berikutnya yaitu anak angkatnya dalam diri Kiai Yutam itu rupa-rupanya tidak sepenuhnya memiliki kemampuan ya. Memang ya beda ya. Tidak ada orang yang sama persis. Betul. Apalagi Kiai Yutam ini dididik gaya Gereformit, jadi masuk sekolah Belanda, jadi bisa dimaklumi kalau kemudian jejak pemikiran, hal-hal yang sudah dikerjakan Kiai Sadra itu menghilang pelan-pelan. Jadi sekarang ini di Karangjoso pun itu coraknya sudah Gereformit. Ya,
Nah, baru ketika saya diteguhkan di sana dengan apa ya, dengan kenakalan saya, maka saya menciptakan ritus tadi. Jadi pola berliturgi katakan kalau di Iya, kami di ya atau liturgi. bertata kebaktian, Iya, saya memakai itu tadi ritus ponco sembah. Jadi dari sembah rogo, sembah iya, cipto, iya. sembah suksmo, sembah roso dan sembah karso. Iya, kalau di Bali kan pancasembah itu sudah Ya. 5 yang kita lakukan setiap saat Ya. Pak ini acara ritus-ritus. Nah, kemudian ada kan pertanyaan juga, Sadrah ini nama dari pemberian atau memang asli? Atau pemilihan beliau sendiri atau Nama baptis. pemberian? Nama Nama baptis. baptis ya yang dia Oh, tadi sudah saya sampaikan, dia cermati betul dari wasiat lama atau perjanjian lama, dia menemukan nama Sadra. iya, Ini unik kan soalnya ini nama nama kan. yang sangat heroik dan penuh perjuangan. Karena dia Ah, Yahudi di Babilonia, di pembuangan, iya. tapi dia tidak mau untuk menjadi apa namanya ditundukkan dengan mengikuti corak ibadat ataupun harus menyembah Nebukadnezar sebagai raja. Dia nggak mau. Jadi Ah, ada perjuangan jati diri ya. Jadi jati jati diri diri tetap ya. dipertahankan sekalipun dia orang di pembuangan, tetapi dia tidak kehilangan jati diri. Nah, rupanya ini sangat mengilhami Ki Sadra, karena Hmm, pertama-tama bagaimanapun saya adalah orang Jawa, itu kayaknya menjadi apa ya, menjadi kredo utama dari sosok Sadra ini. menarik. Oke, mungkin sebelum saya panjang juga, teman-teman di sini mungkin ada pertanyaan, silakan raise hand atau mungkin langsung bertanya. Nah, sambil menunggu, di sini ada yang sudah ingin bertanya, silakan. Saya Mbak Ida, Eh, selamat malam. oke, selamat malam. Mangga. Silakan Mas Rio. Selamat malam, Romo Setiadi. Yes, Kang Dalu Saya Pak. sudah lama sekali ya, Romo Setiadi. Saya itu udah lama sekali baca sejarah Kiai Sadra ya, mungkin agak lupa-lupa sedikit lah soal data ya. Jadi yang saya ingat saya karya sejarawan Prancis itu Guyot ya, Guilot Ya, kalau Gio. tulisannya ya. Ya. Guyot itu kan saya membaca itu bahwa Kiai Sadra itu memang punya kecerdasan yang lebih ya. Jadi sehingga ketika dia berdebat dengan dua atau tiga kiai itu eh, kiai-kiai dari Islam itu di daerah Purworejo itu banyak yang takluk dan pindah ya. Bahkan Mhm. kalau nggak salah ada yang memberikan istrinya atau putrinya Ya, untuk ya. jadi istri Istrinya. Kiai Sadra. Nah, yang ingin saya tahu itu metodologi Kiai Sadra itu muncul karena memang kecerdasannya atau memang dia diberi ilmu ya oleh gurunya Kiai Ibrahim Tunggul Wulung itu atau oleh orang Belanda ya. Satu Oh. itu. Terus yang kedua, eh, ajaran Kiai Sadra Kristen Jawa itu apakah ada hubungannya dengan gereja Kristen Jawa yang ada sekarang itu, Romo? Dua itu aja. Oh, satu lagi Romo, tiga. Iya. Kalau dianggap sukses dia melakukan kristenisasi di daerah Purworejo ya, eh, Karangyoso dan sekitarnya itu sebenarnya datanya berapa sih Romo? Saya kok lupa. Kalau dianggap sukses itu kan misalnya Oh. tadinya yang Kristen eh, disumpah, dibaptis tuh mungkin hanya 10 tiap sebulan atau tiap, nggak tahu saya ukurannya, tapi misalnya menjadi 10 dalam setahun, menjadi 1000 dalam setahun. Saya ingin tahu data itu juga, Romo. Itu saja Hmm. 3 poin pertanyaan saya, Romo. Terima kasih, Sugeng Dalu. Yes, Kendalu, matur nuwun Pak Aryo. Tentang metode ini ya, metode Kesadra itu yang umum dikisahkan adalah eh, adu ngilmu. Adu ngilmu. Mm-mm. Eh, dalam rangka adu ngilmu ini biasanya kan melalui ini ya, lek-lekan. Lelean atau apa ya, kalau orang zaman dulu itu kan hal yang sangat biasa ya, eh, semalaman ngobrol dengan tukar kawru dan seterusnya. Nah, rupa-rupanya kemenangan Kiai Sadrah atas ini salah satu kiai yang terkenal itu Kiai Kasan Mentaram yang punya istri Oh ya, namanya Kasan Roro Mataram. Ya, ingat Tumpo. saya. Ya. Namanya Roro Tumpo.
Ya. Nah, dugaan saya kemenangan Kiai Sadra adalah karena itu tadi, literasi dari Kiai Sadra memang sangat mumpuni ya. Dia basicnya seorang kejawaannya kuat, termasuk ilmu Jawanya itu kuat ketika dia belajar dari Siskanoman. Lalu dia juga pernah menjadi santri di Jawa Timur itu menurut catatan ya di buku sejarah, sekalipun juga banyak yang membantah, tapi sementara itu dulu dia juga punya basic dari seorang santri. Lalu berikutnya dia mendapatkan ilmu baru, yaitu Kristen tadi ya. Kristen kan pada waktu itu termasuk ilmu baru ya. Dan rupa-rupanya Ya, betul. sebagai Kristen sebagai ilmu baru itu sangat memberikan keunggulan tersendiri bagi seorang Kiai Sadra. Sehingga ketika debat, ketika adu ilmu itu, karena ini sesuatu yang baru, Kiai Kasan Mentaram akhirnya mengaku kalah. Dan ini hebatnya orang Jawa ya, dalam diri sosok Kiai Kasan Mentaram ini dia konsisten. Dia Sabdo Pandito Ratu betul. Jadi apa yang beliau ucapkan sebagai perjanjian itu ditaati. Salah satunya hingga menyerahkan istrinya sendiri, dipersembahkan untuk Kiai Sadra, yaitu Roro Tompo yang kemudian dibaptis dengan nama Dibura. Ini kan mirip-mirip dengan cerita Puntadewa itu ya, Yudhistira Ya, yang betul. seperti itu, Drupadi sampai untuk taruhan itu. Lalu semua murid-muridnya itu harus tunduk menjadi muridnya Kiai Sadra. Dan hebatnya memang para murid ya, hubungan guru murid pada waktu itu luar biasa. Tidak ada seorang pun murid itu yang berani pada guru itu, nggak ada. Beda dengan era sekarang. Ya. Nah ini entah kenapa. Jadi sosok guru itu sangat luar biasa. Sehingga tidak mengherankan dari situ Kiai Sadra langsung mendapatkan pengikut, langsung mendapatkan fasilitas rumah tinggal, istri, dan juga mertuanya sendiri, Nyai Suromenggolo itu juga sangat mendukung Kiai Sadra, sehingga perkembangannya cepat. Ya, jadi kalau data yang dibaptis berapa itu saya tidak ingat persis, tetapi yang masih saya ingat adalah murid beliau itu dalam masa kepemimpinan beliau menjadi seorang rasul, seorang penginjil itu tembus sampai 20 ribuan ya. Menurut catatan itu tembus sampai 20 ribuan. Dan kalau dibandingkan dengan kiprah pendeta-pendeta Belanda, pendeta-pendeta utusan, itu sangat-sangat sedikit, nggak mencapai 100 itu. Kerjanya para pendeta utusan Belanda yang sombong-sombong itu nggak mencapai 100, jadi kalah jauh memang dengan apa yang dikerjakan oleh seorang Sadra. Tapi memang sayang sekali langkah yang sudah sangat bagus dalam arti begini ya, Kiai Sadra itu pertama-tama budaya yang beliau kedepankan, jadi bukan agama, bukan iman, tetapi budaya, karena dan ini yang akhirnya menjadi perenungan saya ya, budaya itu bagaimanapun sangat penting melebihi apapun, karena dengan orang berbudaya itu budinya bisa menjadi halus dan jauh dari kekerasan. Ini kan berbeda dengan ya maaf ya kalau saya harus mengatakan ini, kadang-kadang orang yang mengaku sangat beriman itu bisa-bisa sangat kejam kepada sesamanya ya. Dengan mengkafir-kafirkan dan seterusnya. Fanatik ini. Jadinya. Iya, itu fanatik itu kan udah buta ya. Jadi udah tidak memiliki pencerahan lah kalau orang fanatik itu, karena buta. Tidak bisa melihat keindahan-keindahan yang muncul. Jadi ini yang saya kagumi dari Kiai Sadra, sehingga dia perlu memberi nama diri Suro Pranoto sebagai nama Jawa, itu bermakna luar biasa, karena dia ingin kembali pulang ke Jawa, karena ya Jawa sangat istimewa, kehalusan budinya dan seterusnya tadi ya. Ya sayangnya tadi memang kalau sekarang ini jemaat di Karangyoso yang saya layani itu tinggal sedikit, dan lebih memprihatinkan tadi jejak-jejak teologi dari Kiai Sadra untuk menghidupkan itu bukan hal yang mudah ya. Saya baru berusaha dengan beberapa tadi ya yang
saya melihat anak dari perkawinan suci Kristen Jawa yang sudah saya sampaikan tadi, itu baru saya belum lama ini ya saya mulai kerjakan. Ya nggak tahu nanti berhasil atau tidak. Ya itu saya sangat tergantung pada kebaikan dari Bathara Kala kalau itu berhasil atau tidaknya. Nggih, matur nuwun. Oke. Iya, Gimana Mas iya. Rio, sudah terpenuhi? Itu yang satu lagi itu bedanya dengan gereja Kristen Oh, Jawa apa ya, ajaran ya. Nah, Romo begini, tadi? Gereja Kristen Iya. Jawa itu kan induknya paling tidak ada 3 ya. Jadi ada yang mengakui kalau Kiai Sadra itu leluhurnya, lalu Gereformate juga yang dari Belanda yang itu sangat anti Kiai Sadra. Jadi dilahirkan dari 3 rahim paling tidak ya, rahim Kiai Sadra, rahim Gereformate, dan juga rahim ini. Setelah kami pernah ada yang namanya Sinode Penyatuan, yaitu antara GITJ sekarang Gereja Injili di Tanah Jawa, Gereja Kristen Jawa Tengah Utara itu pernah menyatu menjadi Gereja Kristen Jawa, lalu berpisah lagi karena ya uh, takdir ya Pak ya. Iya, iya. Sehingga tetapi dari GKJTU, dari GITJ tadi ada yang masih tetap memilih bergabung dengan GKJ yang jadi GKJ itu paling tidak memiliki 3 induk, 3 rahim, yaitu rahim Kiai Sadra, rahim Gereformate, dan rahim Sinode Kesatuan tadi. Gitu. Satuan. Sekalipun Terima kasih. tambahan sedikit, sekalipun memang Kiai Sadra baru diakui itu berkat disertasi Pak Tarman Partonadi, Pendeta Sutarman Partonadi dari GKJ Nehemia yang mengangkat Kiai Sadra, akhirnya cap bahwa Kiai Sadra itu sesat dan seterusnya mulai terkikis karena di perguruan tinggi teologi itu rehabilitasi perbaikan nama dari Kiai Sadra itu dikerjakan melalui mata kuliah yang disebut sebagai teologi kontekstual atau inkulturasi, itu yang membantu saat ini Kiai Sadra menjadi sering dipercakapkan. Matur nuwun. Ya, matur nuwun Romo, matur nuwun. Sami-sami. Ya, terima kasih. Selanjutnya mungkin ada teman-teman, bapak-bapak di sini yang ingin bertanya. Mas Irwan Turangga Setia, mangga, silakan. Kang Irwan apa? Ya, silakan Kang Irwan. Sugeng dalu, Ngap- Bapak Wah, ini Kang Irwan Istiadi. ngapak ini. Nggih, Bapak, kula badhe bertanya nih Ya, tentang monggo eh, Mas Irwan. apa legasi atau warisan teologis dari Kiai Sadrah itu sendiri terhadap konsep Jawa tentang manunggaling kawula lan Gusti, kalaupun ada. Terus yang kedua tentang bagaimana pemahaman Kiai Sadrah terhadap kosmologi tadi. Tadi saya sangat tertarik dengan uraian Ki Istiadi, tetapi saya ingin lebih memahami lagi tentang konsep kosmologi, tidak hanya dalam sisi arsitektur bangunan, tetapi juga dalam konsep pengajaran itu bagaimana. Karena saya rasa ini baik untuk sebuah harmonisasi untuk kedepannya, bagaimana tentang Indonesia, Nusantara, bagaimana tentang kekristenan itu sendiri, terus bagaimana peranan langsung terhadap orang-orang Kristen yang dari Jawa atau orang Jawa yang Kristen gitu loh. Begitu Ki Setiadi, salam kenal untuk semuanya. Terima kasih. Sama-sama Mas Irwan, terima kasih. Silakan, saya ikutan panggil Romo juga. Matur nuwun. Oke, sama-sama. Oke, makasih Mas Irwan, ini sahabat lama ini Mbak Ida. Iya. Yang pertama, kalau secara terang benderang bagaimana ajaran Kiai Sadrah tentang manunggaling kawula Gusti itu memang tidak terketemukan ya, paling tidak sampai saat ini sejauh bacaan saya atau penelusuran saya memang tidak
terketemukan yang lugas tentang manunggaling kaula Gusti. Tetapi kalau saya mencoba ini ya, mencoba menyelami apa yang beliau wariskan itu, saya sangat terpesona dengan ini, dengan eksistensi tembang Jawa, dengan nembang, dengan nyekar, apalagi ketika itu dipahami betul-betul bahwa sekar bunga itu kan sebenarnya menyimbolkan api, dan api bagi orang Jawa itu kan jelas memiliki derajat kesucian, Yuang Agni itu yang umum ya, dan itu tentu adalah hal yang bersifat sangat ilahi, baik air maupun api itu sangat-sangat ilahi. Nah, ketika nembang, ketika nyekar itu kan kita sebenarnya sedang mengalami proses pemurnian, proses menyucikan diri, membakar segala hal yang tidak baik dalam diri untuk menjadi suci. Itu kan tujuan nyekar. Maka tembang-tembang Jawa itu sebenarnya sangat sakral dan itu adalah mantra. Jadi tembang-tembang Jawa itu bagi saya itu adalah mantra, bagaimana pikiran kita itu dibantu untuk menyeberang dari yang kotor menjadi bersih, dan itu melalui daya suci dari tembang, dengan dari nyekar, dari bunga yang berwatak api tadi. Nah, ketika hal itu dikerjakan, tentu kemungkinan bagi orang Jawa untuk manunggal dengan Hyang Suci itu menjadi mungkin, jadi menjadi sangat terbuka. Oleh karena itu, kalau rekomendasi saya sebagai orang Jawa, jangan lupakan tembangnya. Tembang itu sangat sakral. Maka dalam rangka pulang ke Jawa, nembang itu saya kira hukumnya wajib bagi orang Jawa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua soal kosmologi tadi ya. Nah ini, Kiai Sadra punya perhatian yang luar biasa di dunia pertanian. Jadi Karangjoso, kalau saya sebenarnya lebih setuju Karangyoso ya, jadi bukan Karangjoso tetapi Karangyoso, karena dengan sebutan Karangyoso itu melukiskan teologi Kiai Sadra. Bagaimana dia berteologi, yaitu menciptakan ulang Karangyoso yang sebelumnya itu adalah desa yang angker menjadi layak dihuni. Jadi, nah ini cerita yang menarik. Di Karangjoso itu ada yang namanya yang dikenal sebagai sawah rondo atau sawah randan. Jadi siapapun yang mengolah tanah lemah sawah itu umurnya tidak panjang. Dan yang mampu meruat tadi ya, kalau di awal tadi ada soal meruat, melukat, itu adalah Kiai Sadra. Nah, dari situlah Kiai Sadra dianggap atau tadi oleh masyarakat ini digelari seorang Ki Aji, Kiai tadi, karena beliau memang punya kualitas tadi, menciptakan dari hal yang semula tidak bisa digarap menjadi digarap, bisa digarap dan itu menghidupi, itu mendatangkan berkat. Nah, dari situlah dia mendapatkan gelar seorang Kiai, Ki Aji tadi, yang punya kualitas diri yang luar biasa. Nah, beliau itu punya kebiasaan kalau menjelang subuh itu dia semacam mengerjakan ritual ya, atau ini dia sangat memperhatikan supaya sawah yang ditanami itu menghasilkan berkat, dalam hal ini padi itu tidak dimakan hama dan seterusnya. Kiai Sadra punya doa-doanya, punya mantra-mantranya dalam rangka itu dengan memadukan dari kitab Mazmur ya. Itu ada. Nah, mengapa itu dikerjakan? Karena Karangjoso pada waktu itu, pada era Kiai Sadra itu memiliki lumbung pangan. Lumbung pangan. Dan hal yang ini kerjasama dengan Pendeta Jacob Wilhelm yang menarik adalah golongannya wong Kristen Kang Mardika itu adalah cerminan jawaban dari krisis global yang terjadi pada era itu. 1800-an, 1900-an kan terjadi krisis dunia ya. Krisis dunia, krisis pangan ya, krisis pangan. Dan Kiai Sadra menjawab dengan lumbung pangan di Karangjoso. Jadi siapapun yang datang ke Karangjoso waktu itu silahkan untuk makan. Kamu pasti akan kenyang ketika kamu ke Karangjoso, karena memang lumbung pangan luar biasa. Ini pula yang yang
bagaimana Kiai Sadra memiliki perhatian pada dunia pertanian itu memang luar biasa. Jadi ketika saat-saat ini barangkali kita akan menghadapi krisis pangan, kalau menurut isunya ya, pencanangan tentang ketahanan pangan dan seterusnya itu sudah dicanangkan lama. Nah, mudah-mudahan ini ya, apa yang pernah dikerjakan oleh Kiai Sadra itu hidup kembali. Bagaimana artinya secara esensialnya ya, soal ritual itu tentu layak untuk ada pembaruan-pembaruan, tetapi esensinya itu bahwa mencintai dunia pertanian itu wajib. Jadi kita jangan mengabaikan dunia agraris kita, identitas kita sebagai Nusantara ini, ya, dan petani itu harus dihormati. Yang kesedihan saya adalah saat ini dari nasi yang kita makan itu kan bersumber dari energi air mata, energi kesedihan para petani. Karena sebelum menanam mereka itu punya tanggungan, mereka punya kredit, punya hutang. Dan ketika panen pun juga harus berdiri air mata ketika harus membayar hutang. Belum lagi ketika hama tanaman, banjir, dan seterusnya itu memusnahkan harapan. Jadi pesan saya kepada pemimpin pemimpin nanti ya hidupkanlah buatlah petani bahagia supaya energi yang dimakan oleh putra-putri pertiwi ini adalah kebahagiaan sehingga kita semua layak berbahagia. Jadi pesan saya kepada pemimpin bangsa ini adalah buatlah petani bahagia supaya kita memiliki energi kebahagiaan. Dan itu yang juga dimainkan oleh Kiai Sadra pada waktu itu. Iya. Ya, kurang lebih itu Mas Irwan, nanti bisa disambung lagi. Ya, gimana Mas Irwan? Sudah terjawab? Halo Mas Irwan? Masih di sini atau kayaknya tadi sempat? Ya, sudah. Oh, Sudah cukup, sudah. Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Sami-sami Mas. Oke, ini selanjutnya ada ini Ruri Hargiono. Silakan, Mbak atau Mas nih? Mbak. Mbak, oke, silakan Mbak Ruri, mangga. Iya, matur nuwun, saya baru aja join juga. Saya dari komunitas Indonesia Graveyard. Kami ini memperhatikan makam-makam bersejarah gitu loh, Bu. Jadi salah satunya saya udah 2 kali ke makam Kiai Sadra waktu itu. Dan karena penjelasan Pak Pendeta ini menarik banget ya buat saya ya. Karena Kristen tapi ada ritual-ritualnya itu yang Jawanya, bikin yang bikin menarik. Nah, pertanyaan saya, apakah ada usaha dari gereja untuk memelihara atau ada tradisi tertentu dari gereja untuk merawat makamnya Pak Kiai Sadra, seperti kalau di Jawa itu ada nyadran, ada tradisi nyadran gitu kan. Sementara yang menarik itu kan Kristen kan jauh banget kan dari tradisi nyadran itu kan. Nah, yang makanya saya sampai 2 kali waktu itu saya lihat juga waktu masuk gereja waktu itu saya lihat juga ada kembang setaman atau apa ya, dan saya tanya ke Pak Pur waktu itu kalau itu dari Pak Pendeta, dan itu bikin saya wah ada ya ternyata tradisi Jawa yang lekat banget sama ajaran Kristen ini gitu loh. Nah, pertanyaan tadi saya yang tadi itu Bu, apa ada tradisi dari gereja untuk menghormati leluhur, terutama makam Kiai Sadra ya, setiap tahunnya ada tradisi apa, terus ada semacam nyadran, atau mungkin ada semacam tradisi 7 hari, 40 hari, seperti itu ketika seseorang meninggal dunia. Nah, tradisi Jawa yang masih terbawa ke dalam, kira-kira gitu ya. Oke. Terima kasih. Sami-sami. Silakan, Mak Romo, monggo. Atau ini yang Pak Tony sekalian aja nanti. Sekalian aja, Mas Tony, mangga, silakan. Ki Setiadi, saya Romo. pengen tahu aja bagaimana penerimaan tentang kenabian Yesus Kristus bagi Kiai Sadra, yang pertama itu. Yang kedua, apakah bukan kebalikannya? Sebetulnya Kiai Sadra itu adalah kejawen, tetapi kemudian terkooptasi oleh kekristenan. Saya kira 2 itu aja. Monggo, terima kasih. Makasih Mas Tony, silakan. Ya, dari Pak Tony dulu, terus nanti ya Mbak Ruri ya. Begini Romo Tony, kalau sosok Yesus Kristus yang menarik bagi Kiai Sadra itu soal ini ya, hidup kekal. Dari soal
Karena salah satu ayat Alkitab yang menjadi favorit Sang Kyai itu adalah yang berbunyi begini, akulah kebangkitan dan hidup. Nah, barang siapa yang percaya kepadaku tidak mati tetapi akan mendapatkan hidup kekal. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi Yesus itu bagi Kyai Sadra mengingatkan atau men-trigger beliau tentang hidup kekal, ya. Energi sebagai yang kekal ini semakin dapat ditangkap oleh seorang Kyai Sadra. Itu yang keistimewaan dari Yesus Kristus yang saya tangkap dari Kyai Sadra. Lalu itulah mengapa yang menjadi yang namanya sakramen atau ekaristi ya, bujono atau perjamuan itu menjadi hal yang sangat penting juga, karena dari situlah untuk mengakses kekekalan energi tadi, energi ilahi tadi itu menjadi konkret, menjadi nyata. Bahwa makanan yang roti dan anggur yang bersifat material itu memiliki daya kekekalan energi karena karya dari Yesus Kristus itu. Jadi keistimewaan sosok Yesus Kristus bagi Kyai Sadra yang saya tangkap seperti itu. Lalu ini ya, kejawen yang terkooptasi oleh kekristenan, ya barangkali saja ya ini. Karena seperti tadi saya bilang bahwa yang sangat dibutuhkan untuk peradaban yang maju itu adalah budaya, itu adalah kebudayaan. Agama banyak melahirkan kekerasan, tetapi kebudayaan memperhalus budi. Maka kalau rekomendasi saya, berbudaya dahulu, beriman kemudian. Karena ketika orang sudah memiliki budaya yang baik, iman pun akan otomatis baik. Tetapi kalau kebalik-balik, dengan mengedepankan, mengarus utamakan iman yang hingga fanatisme berlebihan, itu akan merusak kehalusan tadi. Tetapi sekali lagi bagi saya yang menarik adalah mengapa Kyai Sadra perlu menghadirkan diri dengan nama Suro Pranoto. Dia tidak cukup menjadi seorang sadra, tetapi dia adalah Sadra Suro Pranoto yang tadi sudah saya sampaikan. Jelas. Ya, jadi yang bisa saya jawab itu Romo Tony, dan sekarang ke Mbak Ruri ya. Yang sudah saya kerjakan di Karangyoso memang yang pertama menghidupkan ritual api dan air. Jadi eksistensi api dan air saya tahtakan di dalam pamujan bersama bunga di sana. Karena bunga tadi sudah saya sampaikan ya, nembang, nyekar, dan seterusnya tadi itu terkait dengan itu. Selain itu, kalau dikaji dari teks kitab suci, api dan air itu melambangkan kehadiran Roh Kudus. Itu kalau dalam kalau saya boleh mengatakan terminologi teologi Kristen kan gitu. Jadi api dan air itu adalah representasi dari yang Roh Suci sendiri. Maka supaya gereja tidak kehilangan roh sucinya, ya paling tidak api dan air itu ditahtakan di dalam pamujan. Itu yang mulai saya perkenalkan, saya wacanakan kepada umat, dan saya hidupi betul-betul itu. Ada api dan air setiap ritus kebaktian dikerjakan. Lalu yang kedua, setelah saya di Karangyoso, maka bulan April itu saya usulkan untuk didedikasikan sebagai penghormatan atas karya Kyai Sadra. Karena pada bulan April itu ada hari-hari istimewa, yaitu baptis beliau itu 14 April. Lalu golongan wong Kristen Kang Mardika itu berdiri 17 April. Dan perayaan tahbisan Rasul itu 30 April. Nah, maka pada bulan April itu kami merayakan peringatan pembaptisan Kyai Sadra, lalu berdirinya golongan wong Kristen Kang Mardika.
Dan yang ketiga, perayaan Ekaristi untuk menghormati pertama kali Kiai Sadrah merayakan Pujon Ekaristi bersama umat di Karangyoso. Itu dalam rangka penghormatan kami kepada karya beliau. Dan ziarah atau kebaktian Sawur Sekar selalu kami lakukan di Karangyoso tiap momen-momen penting. Misalnya pada bulan April pasti kami nyekar, dan kalau saya yang memimpin ritual itu, saya memang selalu memakai tembang ya, dan bersyukur masa COVID itu merupakan pendidikan bagi saya. Tiba-tiba saya bisa nembang dan bisa juga membuat tembang, beberapa tembang ya, tembang mocopat yang saya pakai untuk baik untuk ritual hingga pastoral tadi. Itu saya ya berkahnya masa COVID itu yang melahirkan ulang saya juga rupa-rupanya. Dan karena makam Kiai Sadrah sudah sangat bagus menurut saya, kami ya tinggal mempertahankan karena ada bantuan dulu dari Pak Radius Prawiro yang berkenan untuk membangun makam Kiai Sadrah, sehingga kalau sampai generasi sekarang itu tidak merawat makam itu menjadi dosa besar. Sehingga dengan demikian ya yang saya jejak menghormati leluhur dengan adanya sosok Kiai Sadrah ini bagi kami sangat dibantu. Kita kan krisis untuk menghormati leluhur sendiri. Ya. Dan makanya keberadaan Kiai Sadrah bagi orang-orang Kristen Jawa terutama, itu menjadi sentral, supaya karena teologi Kristen itu kan menghilangkan Gereforme terutama ya, teologi dari Belanda itu kan menghilangkan penghormatan kepada leluhur, dan bersyukur bahwa Kiai Sadrah pernah berkiprah dan mengingatkan pentingnya bakti pada leluhur. Ya. Itu. Menarik. Gimana Mbak Ruri? Satu lagi Pak, Non Sewu tadi yang soal kalau upacara kematiannya seperti apa Pak? Ada 4 hari, 7 hari, 40 hari gitu seperti apa? Ya, kalau itu di Sinode GKJ itu kan pernah ada larangan, ada semacam fatwa untuk tidak boleh kalau peringatan di sekitar kematian. Dan tetapi sekarang ini sudah umum orang-orang Kristen Jawa mengerjakan itu. Jadi ada peringatan baik 3 hari, 7 hari, lalu 40 hari, 100 hari, peringatan 1 tahun, 2 tahun hingga 1000 hari. Itu sudah umum dikerjakan. Jadi itu ada, tetapi karena segala sesuatu ada ininya ya, ada konsekuensi penyelenggaraan upacara peringatan itu tentu sangat tergantung dari keluarga yang bersangkutan. Tapi paling tidak saat ini ritual di sekitar daur hidup dalam hal ini adalah kematian itu sudah umum. Ya. Jadi tetap terlaksana ya? Ya, tetap bisa dilaksanakan. Terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama. Ini menarik ya, soalnya kan kalau memang ini kan dalam Kristen sendiri kan memang seperti ada pemutusan hubungan ya dengan leluhur. Betul Mbak. Sedangkan dari satu sisi di ajaran kita, ajaran bangsa ini sendiri lokal Israel, boleh dikatain mau Kejawen, Sundawitan leluhur didahulukan. Di Bali lah kita contoh. Meskipun sudah meninggal ataupun diaben, tetap spiritnya ditempatkan di merajan keluarga. Rajan tuh pura-pura keluarga. Jadi ada linggihnya ya. Ada linggih tempatnya. Jadi tetap kita harus sebelum kepada Tuhan kan beliau dulu istilahnya kita kemana untuk perlindungan dan sebagainya. Dan menarik lagi kan di sini ternyata juga ya dibilang kalau di Bali kan ada Panca Mahabhuta. Ya itu kan elemen dari air, api. Dan itu juga semua 5 unsur ini kan tanah, api, air ini semua itu untuk pembersihan. Melebur. Kapan kita menggunakan air untuk apa, api untuk apa. Itu 5 elemen Panca Mahabhuta inilah menjadi
dasar kita juga melakukan hal-hal yang umumnya kita perlu untuk peleburan di sini di air. Airlah menjadi media. Menarik kan, Romo, ini apa banyak hal yang juga saya bilang, wah ternyata benar kalau ini semua di depan iman seseorang itu akan lebih soft kan. Jadi bumi ini kita tempatin, kita punya penghargaan kepada bumi yang kita tempatin. Jadi tidak dianggap objek tapi subjek. Kan ajaran kita itu kan alam tempat diam kita ini subjek. Pepohonan adalah kakak kita, saudara kita. Nah, betul. Kemudian tanaman, pohon, segala tanah pun itu saudara kita juga. Jadi ya menarik ini. Ya, mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Teman-teman di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, silakan. Ada yang ingin bertanya? Halo? Saya, Bu. Ya, silakan. Mas siapa? Pak Nugroho tadi. Oh, Mas Gro. Monggo, silakan Mas Gro. Romo. Ya, saya kan baru kali ini ikut ya. Saya akan bertanya aja, tapi ya bertanya saja sih. Apakah ada hubungannya tadi saya dengar manunggaling kawula Gusti dengan Trinitas. Ya. Itu aja Romo. Terima kasih matur nuwun. Ye. Nah, kalau Ya. soal apa namanya hubungan antara manunggaling kawula Gusti dengan Trinitas, itu kan kuncinya di pribadi kedua ya. Kalau kalau boleh, karena kan paham Trinitas itu macam-macam sekali dan ada yang itu dianggap tiga pribadi satu hakikat dan seterusnya. Tapi untuk situasi sekarang ini untuk memudahkan, jadi yang disebut sebagai Allah Anak, Allah Putra atau Yesus Kristus itu yang sebenarnya menjadi kunci untuk konsep manunggaling kawula Gusti. Karena apa? Karena pribadi kedua inilah yang menjadi perantara. Jadi kalau saya ya lebih suka menyebut sebagai Sang Ista Dewata ya. Jadi Yesus Kristus bagi saya pribadi loh ya, saya tidak mempengaruhi siapapun. Yesus Kristus itu bagi saya adalah Sang Ista Dewata yang bisa menolong, membantu saya untuk manunggal dengan Gusti tadi. Karena itu pula mengapa dalam rangka orang beryoga atau bersamadhi itu kan istadiwata menjadi penting ya dalam rangka untuk menghantar kita manunggal, terutama kalau seorang pujangga, seorang kawi itu pasti memiliki sosok ista dewata. Karena tanpa ista dewata tidak mungkin manunggal, tidak mungkin kalangwan itu tercipta, nggak mungkin sastra tercipta tanpa ista dewata. Jadi kalau konsep Trinitas dalam kaitan dengan manunggaling kawula Gusti tadi, sejauh mana kita ini berguru pada pribadi kedua atau Yesus Kristus yang mampu menghantar kita untuk manunggal tadi. Ya, matur nuwun. Terima kasih. Terima kasih Mas Gro. Oke, Mas Arief, silakan. Langsung. Sugeng Dalu. Selamat malam Mas Setiadi. Sugeng Dalu, Pak. Saya cuma mau nanya begini, bahwa adanya Kiai Sadra ini kan pasca, kalau kita lunut dari timeline sejarah itu kan berkaitan dengan pasca Perang Diponegoro ya. Baru muncul banyak sekali ini kan jadi zamannya era morat marit lah istilahnya seperti itu. Betul. Mungkin bisa jadi ini sebuah bagian dari, kalau saya menyorot ini sebuah teologi perlawanan sebenarnya. Kiai Sadra membawa pada konsep teologi perlawanan ketika gimana caranya bisa mengeksiskan gitu kan kenusantaraan itu, tapi melalui jalur yang dalam tanda kutip berdekatan dengan Belanda gitu. Karena ini tapi merupakan, nah ini nanti sebenarnya kayaknya akan semakin besar juga mungkin karena adanya politik etis juga ke depannya ini.
Itu yang kalau saya lihat ya dari timeline sejarah. Jadi besarnya Sadra ini selain juga didorong dengan adanya eh, pendekatan secara kultur, karena budaya, sebenarnya agama itu kan juga budaya. Kalau kita katakan lebih karena ya hasil budidaya manusia juga kan, cuman ada yang dari luar, ada yang lokal dan sebagainya. Nah, ini yang dari ini merupakan, saya lebih melihatnya sebagai sebuah sinkretisme ya, lebih ke arah sinkretisme. Jadi sehingga muncul sebuah ketradisian gitu. Mungkin basicnya tetap dalam kekristenan, tapi ketradisiannya atau mungkin liturginya yang agak sedikit sinkretisme, dan itu nggak bisa dihindari karena saya punya keyakinan apapun yang masuk ke Jawa ini akan dijawakan. Itu ya, itu yang terjadi ya, apapun ya, baik dari tradisi kehinduan dulu dari India. Nah, ya India bisa punya cerita Ramayana, tapi mereka nggak punya wayang gitu kan. Nah, itu kan hasil 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 pendekatan dari orang-orang di Jawa ya. Nah, ini juga salah satunya seperti itu. Nah, pertanyaan saya sederhana sebenarnya. Eh, Sejauh mana tradisi dari Kiai Sadrah ini, nomor satu ya, tidak mengalami benturan. Biasanya kalau di tradisi kekristenan itu kan ada namanya, kalau agak sedikit ke leluhur dan sebagainya kan diartikan sebagai kuasa gelap ya, dianggap sebagai ini kuasa gelap nih gitu kan. Nah, itu yang terjadi satu. Terus yang kedua, eh, gimana, mungkin ada sebuah sejarah ya, karena ini nanti ada runtutannya dengan Babat Kediri sebenarnya. Karena ini kan lahir dari Kiai Tunggul Wulung yang ada di wilayah Kediri dan nanti juga sampai ke wilayah Pantura. Nah, ini sejauh mana sih hubungan dengan pernah nggak ada di dalam satu tradisinya di dalam kekristenan di Jawa, apa Kristen Jawa umumnya itu mengambil beberapa serat-serat gitu ya, apa dari Babat Kediri, apa cerita-cerita yang seperti itu gitu, apa dari apa Serat Darmo Gandul atau dari apa, itu aja sih kira-kira pertanyaan saya. Matur nuwun Pak Pendeta Setiadi. Iya, matur nuwun Pak Arif. Untuk komentar, saya setuju ya yang disampaikan di depan adanya sinkretisme dan seterusnya, itu memang itu sebagai fakta kenyataan. Nah, yang menarik dari Kiai Sadra yang hidup pasca Perang Diponegoro itu tidak terjadi perlawanan fisik, tetapi yang dipakai Kiai Sadra lebih ke perlawanan melalui strategi kebudayaan. Ini tentu hal yang menarik bagi saya. Dengan nama Sadra yang tadi sudah saya sampaikan, itu jelas-jelas kalau Kiai Sadra pertama-tama adalah seorang Jawa, sehingga dia tidak mau direndahkan oleh kolonial. Ini tentu hal yang penting sekali, wujud dari emansipasi, wujud dari anti diskriminasi itu betul-betul dikerjakan oleh seorang Kiai Sadra dengan tunggaknya mendirikan dalam Pamujan tadi. Lalu kalau soal ini ya, benturan, nah Kiai Sadra itu oleh kaumnya sendiri dalam hal ini, oleh para petinggi gereja ya, para pemimpin gereja itu dianggap sesat pada zaman itu, dan juga bahkan pada saat-saat ini pun cap itu belum hilang sepenuhnya. Jadi bisa dibayangkan benturan di nah, artinya begini. Untuk menjadi Kristen sekaligus Jawa, Jawa yang Kristen itu tidak mudah. Kiai Sadra adalah contoh berada di titik silang, titik kritis tadi. Jadi di satu sisi dianggap sesat, lalu dianggap gadungan, lalu juga beliau ini sangat diragukan. Itu yang menandakan kalau menjadi Jawa yang Kristen, Kristen yang Jawa itu ternyata tidak mudah, pasti mengalami benturan-benturan. Itu paling tidak kalau kita bercermin dari kasus Kiai Sadra. Nah, pada masa-masa awal ya, salah satu
dogma yang diajarkan oleh para pendeta utusan untuk mempersiapkan calon-calon pendeta pribumi itu, salah satunya kamu harus hati-hati, harus waspada dengan ajaran Kesatria. Jadi itu dalam rangka membersihkan para pendeta supaya tidak terpengaruh Kesatria. Karena apa? Karena Kesatria dianggap sesat. Itu artinya apa yang dikerjakan Kesatria dengan strategi kebudayaan, baik dalam rangka melawan penjajahan Belanda dan juga dalam rangka untuk menginisiasi kekristenan supaya masuk ke jantung kebudayaan Jawa itu tidak mudah. Lalu soal serat-serat yang dimiliki Kesatria tadi sudah saya sebut, yaitu serat Aji Pamoso dan serat Romo. Jadi serat Aji Pamoso itu memang menceritakan babat Kediri juga, salah yang menjadi tema sentral. Dan yang menarik di situ adalah ada ini ya, semacam tangtu panggelaran yang kedua kalau menurut saya, karena muncul nama-nama baru untuk tempat-tempat baru. Misalnya Lawu ya, yang dulunya Mahindragiri lalu menjadi Lawu, lalu Merapi yang dulunya itu adalah Merbabu yang dulunya itu Pamrihan itu menjadi Merbabu, lalu Merapi yang dulunya Mandrak Agni itu menjadi Merapi. Jadi ada semacam penciptaan ulang dalam kisah atau yang tertulis dalam serat Aji Pamoso. Sayangnya baik serat Aji Pamoso maupun serat Romo itu sebagai koleksi pustaka yang penting bagi saya dari seorang Kesatria, oleh generasi sekarang, generasi berikutnya ya tidak menjadi wacana sama sekali. Karena sekali lagi untuk menjadi Jawa sekaligus Kristen yang Jawa itu nggak tahu berhasil atau tidak ya di Jawa ini, karena yang menjadi penghambat ternyata sangat luar biasa. Kasus ya sekali lagi kasus Kesatria menjadi bahan pelajaran yang penting. Demikian Pak Matur nuwun. Nggih, matur nuwun sangat. Sami-sami. Monggo Mbak Ida, kalau ada yang lain. Saya boleh langsung aja nggak Pak Pendeta? Ya, Tanya monggo, satu silakan. lagi. Ya, silakan. Boleh tahu nggak jumlah Pak Pendeta kayak jenengan itu di Jawa itu yang punya paham seperti ini tuh jumlahnya sekitar berapa persen sebenarnya? Soalnya terus terang saya tuh masih terkaget-kaget. Saya Katolik Pak, dekat sekali dengan tradisi-tradisi itu kan dari saya kecil gitu deh, menyangkut pautkan Yesus dengan ajaran Jawa dan sebagainya gitu. Nah, sepanjang pengetahuan saya Kristen itu tidak begitu gitu. Nah, ini kok ada yang begini, makanya saya ketika saya ke gereja waktu itu, ke gereja Karangyoso waktu itu langsung, kok ada bunga gitu. Itu yang bikin saya terkaget-kaget sampai sekarang gitu. Jadi saya pengen tahu aja pendeta seperti jenengan itu banyak nggak di Jawa ini? Matur nuwun. Kalau survei belum ada ya, tapi yang harus diakui orang seperti saya ini kan tidak dilahirkan setiap hari ya Mbak ya, jadinya mungkin termasuk spesies yang langka pendeta seperti saya ini. Kalau ada berapa ya saya nggak bisa menjawab itu. Tapi 1-2 kolega mungkin Pak Pendeta mungkin ada gitu. Ini di Sinode GKJ itu ada program yang namanya berteologi lokal. Itu ada beberapa teman yang yang menjadi ruh atau spiritnya adalah memberi tempat atau memberi linggih pada sumber-sumber lokal. Itu ada beberapa. Hanya saja program itu sekarang terhenti. Program itu sempat eksis pada tahun 2006
hingga sekitar 2010-an ya. Jadi itu eksisnya program berteologi lokal. Karena saya mengakui bisa seperti ini juga hasil didikan dari program itu ya. Memang ada beberapa, hanya saya tidak tahu persis yang memiliki minat seperti saya ini ada berapa enggak. Tapi kalau soal tembang Jawa itu udah mulai hidup. Ada beberapa teman pendeta yang mulai menghidupi tembang-tembang Jawa juga, baik senior, terutama senior saya itu ada beberapa yang mulai memiliki perhatian pada hal-hal seperti itu. Jadi kalau kaitan dengan hal ini, jawabannya itu program Sinode GKJ pernah memiliki program berteologi lokal, sehingga perhatian pada sumber-sumber lokal untuk memberi tempat atau linggih itu ada. Sayangnya program itu tidak berkembang saat ini. Jadi bisa dibayangkan yang menang kembali adalah teologi resmi ya, atau yang warisan dari Kiri Format. Bukan menang ya, dominan lah. Karena tidak ada kalah menang saya kira. Yang dominan saat ini di GKJ adalah teologi Kiri Format ya, warisan dari Kiri Format yang paling dominan. Yang lokal itu barangkali terpinggirkan lah. Itu jawaban saya. Izin nanya satu lagi Pak Pendeta. Saya penasaran sekali soalnya. Kalau dari diri Pak Pendeta sendiri gitu, apa yang memicu, jenengan kan pas belajar teologi otomatis yang official ya, versi official, bukan Ya. official ya, apa yang saya bilang, yang versi Resmi, mainstreamnya lah istilahnya. ya, resmi lah ya. Nah, kok ada yang memantik gitu dari dalam diri untuk memadukan tadi itu yang soal bunga dan api dan sebagainya, itu sebenarnya apa kalau boleh tahu Pak Pendeta? Non sewu, matur nuwun. Ya, barangkali yang saya kutip tadi ya, dari pidato pengukuhan Sri Sultan Hamengkubuwono. Sekalipun saya dididik secara barat, tapi pertama-tama saya adalah orang Jawa dan tetap sebagai seorang Jawa. Itu seperti mantra ya bagi saya. Okay. Waktu saya membaca itu waktu kuliah, dan sampai sekarang itu terus menjadi rekaman yang hidup di benak saya. Nah, saya menduga dari berkahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu. Oke. Matur nuwun Pak Pendeta. Yes, sami-sami. Monggo Mbak Ida kemana nih? Sengdalu Pak Dito Rayu. Oh, Sengdalu Ki Dalang. Iya, saya ini mau tanya Pak Pendeta. Saya mau tanya mewakili saya dan teman-teman saya kaum kafir fundamentalis. Apa benar Pak Dito? Dulu itu Kiai Sadra itu juga dimusuhi sama gereja Katolik. Adanya Romo Van Lith ke daerah Muntilan. Boro, mana itu Pak? Muntilan Sendangsono. Itu dalam rangka juga membendung penyebaran ajarannya Kiai Sadra. Kalau itu justru sebaliknya yang saya dengar ya. Karena apa yang dikerjakan oleh Van Lith itu sangat terinspirasi oleh apa yang sudah dilakukan Kiai Sadra. Sendangsono kan 1900 kan? Iya. Yang kelahirannya kan 1900. Nah, Kiai Sadra kan jauh sebelumnya. Dan tentunya pada waktu itu banyak orang yang mendengar tentang apa yang sudah dikerjakan keberhasilan Kiai Sadra, termasuk saya yakin Romo Van Lith pasti dengar juga itu. Sehingga beliau kan berani berkirim surat ke Vatikan dalam rangka ini kan harus belajar budaya Jawa kalau ingin Katolik Roma itu bisa diterima oleh masyarakat Jawa. Dan rupa-rupanya itu terinspirasi dari apa yang dikerjakan oleh Kiai Sadra. Bahkan saya mendapatkan informasi juga orang-orang ketika pengaruh Kiai Sadra sudah surut,
banyak murid-murid Ki Sadrah yang berpindah ke Katolik dan berguru di Sendang Sono. Itu yang informasi itu pernah saya dengar. Jadi tidak dimusuhi bahkan oleh Katolik, tapi sebagai inspirasi tentu apa yang sudah dikerjakan oleh Ki Sadrah, dan ternyata kan berhasil. Apa yang dikerjakan oleh para Yesuit di Muntilan itu kan akarnya sangat kuat akhirnya. Nah, Ki Sadrah itu sendiri Putro nggak sih Pak? Tidak Kaguan Putro. Beliau punya anak angkat yang tadi sudah saya sebut, Kiai Yutam Martorjo. Beliau juga yang menjadi sekretaris pribadi beliau. Nah itu ceritanya gerejanya Kiai Sadrah kok bisa dicaplok sama GKJ itu gimana Pak? Oh, pakai istilah dicaplok. Begini, itu bukan dicaplok ya, tetapi ketika Kiai Sadrah sudah situ, Kiai Yutam diangkat menjadi rasul penerus. Dalam perkembangan, karena Kiai Yutam ini dididik Reformit, nah dia itu yang menjadi inisiator supaya gereja Kiai Sadrah ini komunitas Kiai Sadrah yang sekitar 80-an lebih ya, yang tersebar di Jawa Tengah ini dan juga sampai Jawa Barat, supaya bergabung ke Reformit. Nah, menurut data yang tercatat, apa yang dilakukan Kiai Yutam itu tidak ada separuh yang mendukung. Jadi yang berhasil menjadi GKJ sesuai dengan arahan dari Kiai Yutam itu tidak ada separuh jemaat. Dan terus akhirnya menimbulkan perpecahan demi perpecahan, sehingga Kiai Sadrah itu kan akhirnya bisa dikatakan menjadi leluhurnya GKJ, karena Kiai Yutam mengajak ke Reformit. Lalu Gereja Kristen Kerasulan Indonesia (GKKI), dan yang ketiga adalah Gereja Kerasulan Baru. Nah, itu sama-sama leluhurnya Kiai Sadrah. Gimana? Itu sama-sama leluhurnya Kiai Sadrah. Oh, leluhurnya. Nah, saya mau nyuntik leluhur mereka. Kalau Kiai Sadrah sendiri itu alirannya sebenarnya itu lebih ke reformasinya Martin atau Calvin itu, Pak? Oh, kalau dia yang ke pertama-tama Calvin dulu ya, karena kan bagaimanapun dia mencicipi teologi Reformit pada awalnya. Sebelum kemudian, karena kerjasama pendeta Yakub Wilhelm itu kan Calvinis, Reformit itu pasti Calvinis ya. Ya, kalau kala itu bisa dipetakan seperti itu. Jadi orang-orang Reformit itu pasti Calvinis. Nah, yang bekerja sama dengan Kiai Sadrah waktu itu kan pendeta Yakub Wilhelm, sehingga Kiai Sadrah banyak mendapatkan pengaruh ajaran yang reformasi, terutama dari Yohanes Calvin, sebelum kemudian ditabiskan menjadi rasul dan otomatis beliau menjadi gereja kerasulan. Ya, itu makanya ada kemiripan akhirnya GKJ itu ya Pak ya. Ya. Mencaplok dalam tanda petik tadi. Iya. Jadi GKJ Karangyoso. GKJ itu singkatannya apa Pak? Gereja kurang jelas. Ya, sekarang sudah dijelaskan. Sudah banyak penjelasan. Iya, tidak perlu khawatir. Iya, berkah dalam. Oke, Romo, sekarang saya ingin bertanya juga. Saya kebetulan ini kalau ini lebih ke arsitektur, karena kan yang saya baca juga menarik, arsitektur yang dibangun oleh Kiai Sadrah ini kan ada perpaduan di situ, dan kemudian tidak ada salib, tapi adanya cakra dan panah pasopati. Apakah itu betul? Karena saya tidak melihat langsung ya. Penasaran jadi dari situ, dari kapan tuh ketika saya baca ini kok menarik. Nah, itu kira-kira filosofi apa yang ditanamkan? Cakra dan pasopati. Ya. Sebenarnya sudah saya tulis di buku Kembang Setaman Budaya Nusantara. Belum tak baca. Oke ya. Nah, itu tentang gereja yang bermustakat cakra dan pasopati. Tapi ini tafsiran ya. Saya menafsirkan bahwa hal yang hendak dirayakan oleh Kiai Sadrah adalah kemenangan.
kemenangan dia sebagai seorang Jawa. Jawa, oke. Artinya begini, perpaduan Cakra dan Pasupati itulah yang membawa Pandawa menang dalam Bharatayuda. Tanpa dua senjata itu nggak mungkin ya, nggak mungkin Pandawa menang. Karena satu, untuk mengalahkan Jayadrata itu hanya mungkin dengan Pasupatastra oleh Arjuna. Karena kan Jayadrata ini dipenuhi banyak berkah ya. Perlindungan dari Mahadewa sendiri, perlindungan dari ayahnya, double berkahnya. Dan yang mampu membidik itu hanya Pasupati. Teknologi ilmu yang mampu mengalahkan Jayadrata hanya Pasupati. Nah, untuk mencapai tujuan itu Arjuna harus dibantu Cakra. Karena strategi Cakra Vyuha dari Dronacarya kan luar biasa ya, susah di Jayadrata kan disembunyikan. Hanya dengan kecerdasan dari seorang Krishna Sang Wisnu yang membuat Jayadrata akhirnya keluar dari persembunyian. Nah, tanpa ada dua senjata itu kemenangan nggak bisa dirayakan. Nah, tampaknya dalam hal ini ya ini kecerdasan Kaisadra ya yang saya kagumi. Itu dengan mentahtakan Cakra dan Pasupati, beliau itu ingin pertama kaitan dengan kemenangan Nusantara ini dari penjajahan juga. Itu sudah kayak di apa ya, semacam ada eskatologinya ya. Jadi pandangan jauh ke depan bahwa Nusantara ini akan jaya dengan Cakra dan Pasupati. Lalu kemenangan sebagai seorang Jawa yang apa namanya dengan naungan dari dua senjata dewata, sehingga salib yang itu identik dengan Kristen Barat tidak ditahtakan, tetapi yang ditahtakan adalah Cakra dan Pasupati. Tapi sekali lagi ini tafsiran saya ya. Lalu ya nggak apa, istilahnya masih nyambung, bisa di ini. Lalu susun apa budaya Jawa ya, Tribuana. Karena itu kan konsep tempat sakral, bangunan sakral kan rumusnya pakemnya kayaknya seperti itu yang umum ya. Betul. Harus Tribuana itu, dan tampaknya Kaisadra paham betul terkait dengan hal itu, sehingga dia berani berbeda dengan arsitektur Belanda. Dan ini yang hebat juga kan, dia tidak tetap Jawanya itu loh yang pertama-tama. Dia nggak mencontoh gereja itu seperti ini gaya Belanda, enggak, tapi dia mendirikan sendiri. Ini berbeda ketika eranya Kiai Yotam, sehingga gereja Kaisadra sekarang ini ada yang namanya konsistori, yaitu bangunan tambahan sehingga bukan bujur sangkar lagi. Ini ya bagi saya kemunduran ya. Ya benar. Ya karena kalau dipikir kan tiga, kita kan kenal dunia bawah, dunia tengah, dunia bawah, dan dunia atas. Kan semua dalam tradisi. Mungkin tuh bisa dikonekkan ke Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini menurut saya. Iya itu ada juga tafsiran seperti itu. Tapi kan kalau Bapa, Putra, dan Roh Kudus kaitan dengan tiga dunia itu mungkin kan Putra di sini lebih ke material. Roh kan sesuatu spirit yang lebih non material. Kan sebenarnya pada prinsipnya tafsir kita bisa menarik dari beberapa tafsir sangat bebas ya saya kira. Sangat luas betul. Yang penting ada korelasinya, tapi bukan cocokologi. Kalau saya baru pada tahap ini ya kaitan dengan itu, saya menyebut Yesus Kristus itu sebagai sang pangeran yang triloka. Karena kan beliau itu dunia atas dunia tengah dalam hal dia pernah menjadi manusia dan dunia bawah ketika Sabtu Sunyi dia juga turun ke dunia bawah. Sehingga beliau sang Ista Dewata ini bagi saya adalah sang pangeran yang triloko. Dan itu yang menyebut itu baru saya kayaknya. Jadi belum ada pendeta lain yang menyebut itu. Kalau betul-betul kalau di sini kita boleh ini kan Siwa lah. Ya akan menguasai semua tiga ini, bisa di tengah, bawah, atas. Oke, ini ada Mas Irwan. Silakan Mas Irwan. Iya, Mas Irwan lagi, mangga. Ya, menyambung pertanyaan saya nanti menyambung dari Bu Ida. Tadi saya pertanyaan informatoris dulu Mas Bopo Setiadi.
Oh, monggo. Tadi ada penyebutan tentang gereja kerasulan dan ada gereja GKJ. Saya nggak begitu paham tentang pemahaman GKJ itu apa, kok ada dua, kerasulan dan GKJ. Setahu saya kan gereja Kristen Jawa gitu loh. Nah, begitu setelah dari sekian pengenalan saya, kok dari cerita, dari pemahaman, dari uraian yang diungkapkan oleh Bapak Pandito itu kok malah yang lebih Jawa, kok malah gereja kerasulannya. Nah, itu eh, sebuah evaluasi atau sebuah kritikan atau apa, saya nggak tahu. Terus pertanyaan yang sebenarnya yang ingin saya sampaikan itu pertanyaan menyambung dengan Bu Ida. Sudah sekian tahun Bapak Pandito itu melayani di gereja Karangyoso itu kan. Di mana Kiai Sadra itu kan juga banyak menggunakan simbol-simbol kebudayaan Jawa dalam pelayanannya itu. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Pandito itu, akan memberi makna ulang yang bagaimana dari Bapak Pandito Setiadi selama pelayanan ini untuk di Gereja Karangyoso itu loh. Mengenai kan ini ada banyak warisan-warisan dari Kiai Sadra tentang pemaknaan simbol, menggali ulang makna, memaknai baru. Nah, harapan saya itu Bapak Setiadi akan memberikan makna baru apa terhadap Gereja Karangyoso ataupun mungkin malah Gereja Kristen Jawa gitu secara lebih umum. Begitu Bapak Pandito, terima kasih. Terima kasih. Bu Ida, terima kasih. Ya, sami-sami. Baik, langsung ya. Silakan. Ye. Yang pertama, jadi ada 3 gereja, jadi tidak hanya GKJ ya. GKJ itu sendiri, Gereja Kerasulan Baru itu sendiri, Gereja Kristen Kerasulan Indonesia itu sendiri. Jadi ada 3 institusi yang sama-sama leluhurnya Kiai Sadra. Itu supaya Mas Irwan tidak salah tangkap. Lalu yang kedua, soal memaknai ulang yang sudah saya kerjakan adalah mendirikan atau membangun Taman Tirto Wening Adi Kanjeng Kiai itu untuk menghormati eksistensi sumur yang dipakai ritual oleh Kiai Sadra. Itu saya bangun atau saya dirikan Taman Tirto Wening Adi Kanjeng Kiai. Jadi ini memang saya sangat diinspirasi dalam sastra atau pustaka-pustaka kita yang kita miliki di Jawa ini. Soal taman kan menjadi penting ya. Sri Kandi punya taman Mairo Koco dan seterusnya, itulah yang kira-kira menginspirasi saya. Lalu ini ya, budaya air tadi ya, water culture itu saya hidupi. Dalam ritus sembah rogo itu sebelum mengerjakan ritual di gereja ya saya melakukan ini ya, sembah rogo dengan sesuci dari air sumur warisan dari Kiai Sadra. Dan mungkin tadi sudah saya sampaikan, tempat-tempat keramat seperti itu perlu sidikara ulang. Artinya supaya segala mantra yang baik tentang sumur tersebut energinya kuat kembali. Karena sudah sekian lama keberadaan sumur itu diabaikan. Mungkin ritual sidikara kalau saya belajar dari Romo Tony itu perlu dikerjakan juga. Entah seperti apa, nah ini yang masih menjadi pencarian. Lalu saya menciptakan itu tadi, Jopo Molo Duh Romo Ulun, dalam rangka menghormati 7 bait tembang pucung gubahan Kiai Sadra yang saya padukan dengan ritus panca sembah juga sama-sama pucung, ada 5 bait, sehingga ada Jopo Molo Duh Romo Ulun Sabta Agra Bakti dan Panca Acintya Bakti. Itu dalam rangka menghormati karya Kiai Sadra. Jadi saya kan hanya meneruskan dan mengutak-atik sejauh kemampuan saya
bagaimana supaya narasi wacana tentang Kiai Sadra itu tidak hanya berhenti pada masa lalu, tetapi masa sekarang pun bisa dilanjutkan. Termasuk terutama eksistensi tembang yang sudah saya jelaskan tadi itu, saya kira sangat vital bagi orang Jawa. Demikian Mas Irwan. Oke, gimana Mas Irwan? Sampun. Ya, mungkin kita karena waktu juga ini ya yang sudah mendekati hampir jam 12 kalau di Bali, mungkin tapi di Jawa sudah jam 10 ya, 10 lewat. Nah, ya mungkin sebelum kita mengakhiri ini, saya ingin boleh nggak saya minta ke Romo untuk sedikit nembang, mungkin, atau membaca doa bersama dalam versi yang ini sebelum saya menutup acara ini. Bentar Seperti ya, itu. Tapi ini ada pertanyaan dari mungkin Bapaknya Cahayaning ya, tapi kayaknya kita sudah mauin, tapi boleh deh, sayang soalnya daripada nanti penasaran. Silakan Bapaknya Cahayaning sebelum saya tutup acara ini. Halo? Oh, ngilang. Oke. Ya, jadi sekarang kita menanti berdoa bersama yang sebelum kita tutup, dan ini kita dengar Romo untuk ya berdoa ya Romo ya, doa bersama. Sebentar ya Mbak ya, saya cari teksnya. Apa-apa. Ini saja karena sebenarnya banyak sekali yang ingin saya tanyakan, dan mungkin juga teman-teman di sini, bapak-bapak ibu di sini juga ingin banyak sekali yang ingin kita tanyakan, karena makin diselami kok makin membuat penasaran. Ya, karena kalau selama ini yang kita pahamkan tentang Islam kejawen ada, itu pun juga mulai ini, tapi kan di Kristen ini kan yang kita tahu Kristen seperti apa, terus tiba-tiba muncul seperti ini kan, ini luar biasa. Ya, silakan Romo. Baik, saya tutup dengan kitab Tembang Pocong dari kitab Gridaning Ponco Sembah, ini dalam Pupuh Pucung. Pucung itu nama bunga ya, jangan diasosiasikan sebagai pocong, tetapi pucung itu adalah tanaman yang punya bunga. Bunga, ya. Mari kita masuki suasana doa. Sembah raga minangka pambukanipun tiang asung puja yasa panca sembah bekti timen rahayu ing bumi lan ing swarga. Sembah cipta Budi wening kang katujuh nering panca sembah tuhu niku ten kaesti kanthi mlebet wekdal tidem kang sanyata. Sembah suksma ngarah nyawa kang rahayu tinuwukan sabda ingkang tuhan dayani mring kridaning sembah bekti kang utama. Sembah rasa iku sejatine laku mecai panembah sembah bekti konjuk Gusti ngantos manunggal kalian
Yuang acintya sembah karso tondo pikantuk pangestu Jumangkah tan wegah babar berkah kang dumati sepi pamrih rameng gawe kang ngangka. Yes, cekap Mbak Ida. Ahung, rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih banyak Romo. Terima kasih banyak teman-teman yang ada di sini. Saya mengutip yang dikatakan pernyataan dari Gus Dur tahun 1980. Dakwah yang dilakukan Kiai Sadrah sebagai pribunisasi Kristen. Ya, demikianlah sekelumit kisah yang disajikan oleh Romo Setiadi tentang Kiai Sadrah yang lika-liku hidup yang harus dijalaninya. Meskipun yang kita kenal sampai hari masih banyak kontroversi serta misteri, tapi satu hal yang bisa kita belajar dari beliau, bahwasanya meskipun beliau menganut agama Kristen, yang notabene dibawa oleh Eropa, yang mana merupakan bangsa yang lama menjajah Jawa, akan tetapi tidak serta-merta beliau membela apa yang dilakukan Jawa. Beliau tetap menegaskan kemanusiaannya sebagai orang yang terlahir Jawa. Demikian spirit yang bisa kita ambil dari apa yang perjalanan yang dilakukan Kiai Sadrah. Semoga ini menjadi perhatian untuk kita semua dalam menjalani agama apapun itu, tapi tidak meninggalkan akar di mana kita berpijak. Dengan masing-masing budaya yang sudah berjalan berabad-abad, jangan sampai hilang begitu saja. Demikian teman-teman, Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Rahayu, 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 rahayu. Rahayu, rahayu.